Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdiana Meliani, NPM F0G020054, kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas FMIPA Universitas Bengkulu, MKU Anatomi dan Fisiologi, dosen pengampu Bunda Novianti SST MKEP, Sistem Saraf pada Manusia. Sistem saraf manusia. Sistem saraf dengan susunan yang rumit dan kompleks biasa kita sebut sebagai otak. Otak adalah organ yang terbilang unik karena otaklah manusia mampu mengenali keberadaan dirinya. Otak menjadikan manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya di bumi ini. Kemampuan yang hanya dimiliki manusia dan tidak pada makhluk lain disebut kecerdasan atau akal. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengenal fungsi utama dari sistem saraf pada manusia. Fungsinya yaitu pertama, mengatur seluruh aktivitas tubuh, dua, memberi respon dan beradaptasi terhadap perubahan baik dari dalam maupun atau dari luar tubuh. Sistem saraf pada manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau perifer. Kita akan membahas lebih detail nanti tentang sistem saraf tepi, dan sekarang kita berfokus pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat tersusun atas dua struktur utama, yaitu otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Seperti yang diketahui, otak terletak di dalam tengkorak atau tempurung kepala. Otak memiliki 6 bagian utama. Keenam bagian tersebut adalah cerebrum, cerebellum, diencephalon, mesencephalon, jembatan parol, dan medula oblongata. Bagian pertama adalah cerebrum atau otak besar, merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum dibagi atas dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Lebih jauh lagi, cerebrum dibagi menjadi 4 lobus. Keempat lobus tersebut adalah lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Lobus frontal berperan penting dalam menilai dan memecahkan masalah. Lobus parietal berperan dalam menafsirkan informasi sensorik, sentuhan, gerakan tubuh, dan lain-lain. Lobus temporal berperan penting terhadap proses pendengaran termasuk ingatan dan kemampuan berbahasa. Lobus occipital berperan penting dalam menafsirkan informasi yang diterima dari mata, penglihatan, memahami kata warna, dan lain-lain. Bagian kedua dari otak adalah cerebellum, otak kecil yang terletak di bawah cerebrum, tepat di atas tulang leher. Berfungsi mengontrol pergerakan otot tubuh, keseimbangan bentuk tubuh, dan massa otot. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan mesencephalon atau otak tengah. Diencephalon terbagi atas dua bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Talamus berperan dalam menerima dan meneruskan impuls ke cerebrum atau otak besar. Hipotalamus berperan dalam mengendalikan sistem saraf otonom atau tak sadar seperti suhu tubuh, nafsu makan, rasa mengantuk, peredaran darah, dan lain-lain. Hipotalamus juga berperan dalam mengontrol perasaan marah, takut, gembira, sakit, dan kasih sayang. Mesencephalon, otak tengah, terletak di bawah cerebrum, tepat di atas batang otak. Mesencephalon berperan penting dalam meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Jembatan parol terletak di bawah otak tengah. Pada jembatan parol diatur gerakan refleks seperti mengunyah, produksi saliva atau air ludah. Bagian yang terakhir dari otak adalah medula oblongata. Medula oblongata terletak pada posisi paling bawah otak, menjulur sampai berperan penting dalam kerja jantung dan pembuluh darah, sistem pencernaan, sistem pernafasan, menelan batuk bersin, dan tekanan darah. Medula oblongata juga dikenal sebagai pusat respirasi. Kita sudah belajar tentang otak, sekarang mari mengenal lebih jauh bagian lain dari sistem saraf pusat, yaitu medula spinalis atau sumsum tulang belakang.
adalah penghubung antara otak dan seluruh sistem saraf pada tubuh. Medula spinalis dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu serviks, toraks, lumbar, dan saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang lain membentuk sistem saraf tepi. Saraf efferent menghantarkan informasi dari tubuh ke otak. Saraf efferent menghantarkan informasi dari otak ke bagian tubuh. Dalam penjelasan lebih jauh tentang neuron atau sel saraf dari satu sistem yang mengatur fungsi sistem saraf pusat, sistem tersebut bukanlah otak dan medula spinalis, atau sistem disebut sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 bagian, sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik berperan dalam pergerakan tubuh dan membawa informasi impuls menuju dan sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik tersusun atas saraf yang terhubung ke kulit, organ, dan otot rangka. Sistem saraf somatik juga ikut berperan terhadap seluruh pergerakan otot tubuh, termasuk menerima dan menghantarkan impuls dari stimulus luar tubuh, seperti pendengaran, sentuhan, dan penglihatan. Struktur yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara semua sel saraf pada sistem saraf pusat disebut sistem saraf sensori efferent dan sistem saraf motorik efferent. Afferent artinya menuju atau mengalir masuk, sedangkan efferent artinya dari, membawa keluar. Afferent berarti menuju, membawa informasi dari reseptor ke eksternal tubuh menuju sistem saraf pusat. Efferent berarti membawa instruksi dari sistem saraf pusat menuju organ efektor pada tubuh. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis sangat vital perannya untuk kelangsungan hidup kita. Apakah kamu pernah mendengar istilah berkelahi atau lari sebagai respon terhadap bahaya? Sistem saraf simpatik akan memberikan respon kepada tubuh terhadap suatu bahaya dan mengirimi perintah bertahan atau menjauh. Sistem saraf parasimpatik bekerja dengan tujuan mengimbangi respon saraf simpatik dalam menangani bahaya. Setelah selesai merespon bahaya, sistem saraf simpatik akan mengembalikan kerja semua sistem saraf menjadi normal. Sekarang kamu pasti sudah memiliki pemahaman dasar tentang sistem saraf. Mari kita menyimpulkan materi. Fungsi utama sistem saraf adalah mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh dan respons serta beradaptasi terhadap perubahan baik dari luar maupun dari dalam tubuh. 2 bagian utama sistem saraf adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat juga terbagi menjadi 2, yaitu otak, cerebral, dan medula spinalis, sumsum tulang belakang. Otak ditemukan dalam tengkorak atau tempurung kepala dan terdiri atas 6 bagian utama. Bagian tersebut adalah cerebrum, cerebellum, diencephalon, otak tengah, jembatan faral, dan medula oblongata. Selain otak, bagian sistem saraf pusat adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Medula spinalis adalah penghubung antara otak dan sel-sel saraf tubuh. Medula spinalis dibagi jadi 4 bagian, yaitu serviks atau leher, toraks atau dada, lumbar atau pinggang, dan sistem saraf afferent serta sistem saraf efferent. Sistem saraf afferent dan sistem saraf efferent. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa otak dan medula spinalis adalah pembentuk sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi adalah seluruh sistem saraf di luar otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi terdiri atas 2 sistem, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Jadi sistem saraf pada manusia sangat kompleks dan ini hanyalah materi awal. Nantikan materi selanjutnya. Terima kasih.